Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Sarliati, guru IPA SMP Negeri 2 Waboni Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan mengajarkan materi usaha dan pesawat sederhana. Submateri usaha, mata pelajaran IPA kelas 8 semester ganjil. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk kelasnya, sebelum kita belajar, siapa dulu teman-teman? Ready? Stand up, please. Please floor, teacher. Good morning, Mom. Morning, class. Before we start our study, let's pray together. Praying start. Praying finish. Sit down, please. Ibu guru cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Hadirnya selalu. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini. Padahal kalian habis mengikuti kegiatan gerak jalannya. Alhamdulillah kalian masih semangat meskipun capek. Tetap hadir di sekolah. Sebelum kita mulai belajar, kita tumbuhkan dulu semangat kita belajar hari ini ya. Jadi ibu guru akan lakukan stretching dulu. Silakan kalian berdiri semua. Ayo kita berdiri. Sudah siap? Siap. Ya. Oke, tepuk tangan. Perhatikan anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kalau ada sampahnya di dekat tempat duduknya, disingkirkan dulu. Ya. Oke. Kemudian bukunya disiapkan, semua angkat bukunya di atas meja. Sudah siap? Siap. Materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang gaya. Nah, siapa yang bisa mengemukakan apa itu gaya? Angkat tangannya. Siapa? Ya, Rizky, silakan Rizky. Gaya adalah tarikan atau kedalaman yang menyebabkan benda bergerak, berubah arah, maupun perubahan bentuk benda. Ya, yang lain? Siapa yang bisa? Ya, Ida. Yaitu seperti usaha yang diberikan pada suatu objek. Ya, jadi gaya adalah berupa bisa tarikan ataupun dorongan yang menyebabkan benda yang dikenai gaya itu bergerak, berubah posisi, atau berubah bentuk. Untuk pelajaran kita hari ini masih ada hubungan dengan gaya, yaitu tentang usaha. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menyebutkan pengertian usaha melalui literasi pada bahan ajar dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap besar usaha melalui percobaan dan literasi pada bahan ajar dengan benar. Ketiga, kalian dapat menghitung besar usaha yang bekerja pada suatu benda melalui pengamatan gambar dalam LKPD dan diskusi kelompok dengan benar. Tujuan keempat, kalian dapat menghitung besar gaya melalui literasi dengan tepat. Yang kelima, kalian dapat menganalisis kegiatan yang termasuk usaha melalui
diskusi kelompok dengan benar, dan yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang usaha. Jadi ada 6 poin ya, ada 6 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, pada pertemuan ini Ibu Guru menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti kalian akan Ibu Guru bagi dalam kelompok. Selanjutnya kalian akan mengamati ya. Ibu Guru akan berikan stimulus, kalian mengamati video. Dari video kalian akan berikan pertanyaan, kemudian kalian melakukan percobaan. Selanjutnya kalian akan menganalisis data hasil percobaan. Kemudian yang terakhir kalian menarik kesimpulan selanjutnya untuk presentasi di depan kelas. Penilaian pada pertemuan ini ada 3 penilaian yang Ibu Guru berikan. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi selama proses pembelajaran sikap kalian akan Ibu Guru nilai ya. Kemudian keterampilan, terampil tidak sebentar ini dalam menjawab pertanyaan, dalam mengerjakan soal-soal di dalam LKPD kalian, melakukan percobaan. Dan yang terakhir penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu kalian menjawab soal yang Ibu Guru bagikan ya. Silakan kerjakan, bukan ruling yang sudah Ibu Guru bagikan ya. Kerjakan, di situ ada pertanyaan 5 nomor. Silakan kalian kerja ya. Nah, tujuan Ibu Guru memberikan kalian tes terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum Ibu Guru memberikan materi. Silakan dikerjakan. Kerjakan ya. Jangan lupa tulis namanya. Ya, bagaimana anak-anak, sudah selesai bekerja? Sudah. Sudah lihat nilainya kalian? Sudah. Dapat berapa? Ada yang lumayan, ada yang rendah ya. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, kan ini kita baru masuk pada materinya. Ibu Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 3. Kemudian berhitungnya berulang. Siapa yang dapat nomor yang sama itu dari kelompok. Silakan hitung. 1, 2, 3, 1. Silakan kalian berdiri, duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu Guru akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan kalian lakukan literasi ya. Silakan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Kita lihat tayangan berikut ini. Bapak di bawah sudah mendorong mobil sekuat tenaga, namun mobil tidak bergerak dari posisinya. Menurut bahasa, Bapak tersebut sudah melakukan usaha atau ujian. Tetapi apakah Bapak itu sudah melakukan usaha dalam fisika? Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, siapa yang bisa memberikan informasi? Ya, silakan. Mobilnya mogok. Mobilnya mogok. Yang lain? Tidak. Mobilnya tidak bergerak. Mobilnya tidak bergerak. Yang di belakang? Ya, silakan. Dia sudah berusaha tetapi mobil tersebut tidak dapat digerakkan. Siapa yang bisa mengajukan pertanyaan dari video yang sudah ditayangkan tadi? Ya, ini dulu. Bu, mobilnya kan sudah didorong. Sudah 1 orang sudah didorong, tapi kenapa mobilnya tidak bergerak? Ya, kenapa mobilnya tidak bergerak juga? Yang lain? Ada lagi? Ada Bu. Ya, silakan yang di belakang. Apakah orang tersebut
Ya, sudah ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan itu kalian tuliskan di dalam LKPD yang kerjakan dulu. Gimana? Sudah diselesaikan? Oke. Lanjut di kegiatan 1, silakan kalian baca LKPD-nya. Ya, masing-masing ambil posisi. Masing-masing kelompok silakan ambil posisi. Siapa yang tanya masing-masing tahu? Jangan gini anak-anak ya, jangan lihat teman kelompok lain. Yang penting masing-masing urus kelompoknya ya. Oke. Timernya sudah siap, masing-masing sudah siap. Silakan lakukan. Kamu berdiri dulu. Lihat bagaimana dia. Kalau sudah selesai langsung tulis pause ya. Oke. Semua sudah siap. Jangan lihat kelompok lain ya. Lihat teman kelompoknya yang melakukan. Lihat kelompok lain ya. Tasmu di mana kamu? Oke. 1, 2, 3. Nah, hasil dari waktu yang sudah kalian catat tadi itu nanti dibandingkan ya. Silakan dijawab itu di bawah, datanya diolah. Nah, lanjut pada kegiatan 2. Kegiatan 2 itu kalian menganalisis mana kegiatan yang termasuk usaha dan mana yang bukan usaha. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti kalian jelaskan kalau bukan usaha, kalau bukan usaha, Usahakan isi kami merupakan proses pertumbuhan energi dan usaha. yang di belakang sini. Nah, kalian di situ dari awalnya analisis ya, dan dituliskan penjelasan kalau yang termasuk usaha, kenapa? Kalau dia tidak masuk usaha, jadi harus ada alasannya. Kenapa kalian katakan kegiatan pada gambar itu bukan usaha? Kenapa itu dikatakan usaha? Bukan alasannya, Pak? Ya. Nah, usaha karena benda tersebut telah pindah dari satu titik ke titik yang lain. Berarti untuk gambar sendiri dia termasuk usaha.
analisis itu mana yang termasuk usaha, yang bukan termasuk usaha. Selesaikan pertanyaan diskusi, ya. Selesaikan pertanyaan diskusi yang ada di lembar berikutnya. Jawab pertanyaan diskusinya ya. Diskusikan. Dicek kembali, perhatikan itu dari materinya. Lihat juga sumber lain buku paket kalian. Di cross check kembali kebenarannya ya. Ini juga ada. Sudah selesaikan pertanyaan diskusinya? Sudah. Kalian simpulkan kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi. Iya, Bu. Ya, simpulkan ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya apa kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Silakan. Apa kesimpulannya pada saat kalian tadi mendorong meja? Apa kesimpulannya? Kemudian kalian menganalisis kegiatan yang termasuk usaha dan yang bukan usaha. Apa kesimpulannya? Jadi saya juga Kesimpulan nanti di paling ujung ya.
teman-teman kalian. Kalau sudah, kita sudah siap-siap untuk presentasi ya. Sudah diselesaikan semua? Sudah. Ya baik. Siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Ya, kelompok 3, Ibu Guru persilakan, silakan maju ke depan. Presentasi itu suaranya dilantangkan ya di sana semuanya. Oke, yang lain yang tidak tampil silakan fokus ke depan, perhatikan apa yang dipresentasikan oleh teman dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fatmawati selaku moderator dan rekan saya Hadi Reskia Syafiqri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Hadi Reskia Syafiqri untuk membacakan hasil presentasi kami. Rumusan masalah. 1. Apakah pemilik mobil sudah melakukan usaha? 2. Apa itu usaha? 3. Besaran apa saja yang mempengaruhi usaha? 4. Apakah usaha memerlukan energi? Hasil pengamatan. Banyaknya peserta didik yang mendorong meja. 1. Perpindahan sejauh 2 meter. Waktu yang diperlukan 1,18 detik. Banyak peserta didik yang mendorong meja. 2 orang. Perpindahan sejauh 2 meter. Waktu yang diperlukan 1,4 detik. Apakah waktu yang dibutuhkan dari 2 kegiatan di atas untuk menggeser meja sama? Jawabannya tidak. Apakah waktu yang dibutuhkan kegiatan 1 lebih lama dibandingkan kegiatan 2? Jawabannya ya. Kegiatan 2. Hasil analisis dari pengamatan yang terkait dengan usaha dan bukan usaha. Gambar 1. Keterangan usaha karena anak tersebut telah memberikan daya dorong sehingga benda berpindah posisi. Gambar 2. Keterangan usaha karena buah terkena gaya gravitasi sehingga buah berpindah tempat. 3. Keterangan bukan usaha karena anak tersebut sudah memberi gaya tetapi tembok tidak berpindah tempat. 4. Keterangan bukan usaha karena tidak ada gaya yang diberikan. 5. Keterangan bukan usaha karena pada saat mengangkat beban orang tersebut tidak memberikan gaya. Pertanyaan diskusi. Besaran yang mempengaruhi besarnya usaha adalah
gaya dan perpindahan. Lanjut. 2. Pengaruh besarnya gaya terhadap dasar usaha adalah semakin besar gaya yang digunakan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. 3. Apa saja besaran yang mempengaruhi besarnya daya adalah usaha dan waktu. 4. Pengaruh waktu terhadap besarnya daya adalah semakin banyak waktu yang digunakan, semakin besar daya yang dikeluarkan. 5. Diketahui F sama dengan 500. Silakan dituliskan ya. Ya, jadi perhitungannya itu dituliskan di papan, kemudian dijelaskan. Jadi besar usaha yang dilakukan Bayu adalah 5.000 joule. Sedangkan perhitungan kedua, hitungan besar daya yang diperlukan adalah 2.000 watt. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah pada video yang ditayangkan bukan termasuk usaha karena mobil tidak bergerak ketika didorong. Usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya pada benda sehingga benda tersebut bergerak atau berpindah posisi. Secara matematis, usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Keterangan W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan. Dalam melakukan usaha, kita mengeluarkan energi. Laju energi disebut dengan daya, adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membandingkan besar usaha dengan serang waktu. Secara matematis, P sama dengan W per T, seterangan P sama dengan daya, W sama dengan usaha, T sama dengan waktu. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami persilakan kelompok lain untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Silakan yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Saya dari kelompok B yang memberikan pertanyaan. Ya, suaranya diperjelas ya penanyanya. Kalau di saat kita melintas, apakah kita sudah melakukan usaha atau belum? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Tidak, karena sesuatu dapat dikatakan usaha apabila gaya searah dengan perpindahan. Bagaimana kan? Oke, untuk jawabannya saya terima. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok lain. Oke. Silakan duduk. Kelompok lain yang mau bertanya? Ya, Bu. Ada atau tidak? Tidak ada. Oh, ya, tidak ada. Oke. Silakan ditutup kelompok 3. Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, jadi alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan, semua kelompok kita sudah saksikan tadi, mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya. Sekarang Ibu Guru akan persilakan di antara kalian untuk mengemukakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Coba Rizky dulu. Usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya sehingga mengalami perpindahan. Ya, betul sekali ya. Yang lain? Ya, silakan. Pengaruh besar gaya yang dilakukan terhadap usaha. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan.
Dan daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk yang memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Ada sekian dan ya, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, silahkan kalian perhatikan video berikut untuk tentang materi usaha untuk menguatkan lagi pengetahuan yang sudah kalian peroleh tadi. Kita saksikan bersama ini video tentang materi usaha. Usaha. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol. Mengapa demikian? Hal ini karena usaha berkaitan erat dengan besar perpindahan. Semakin besar daya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Oke, jadi sudah jelas ya anak-anak, kalau usaha itu dipengaruhi oleh dua besaran ya. Yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah perpindahan. Semakin besar gaya yang kita berikan terhadap suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang kita lakukan. Semakin jauh perpindahan suatu benda, maka semakin besar juga usaha yang bekerja padanya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga usaha itu dikatakan pemberian gaya, ya, memberikan gaya pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Seperti itu. Kemudian ada aktivitas yang dikatakan sebagai usaha, ada juga aktivitas yang dikatakan tidak usaha. Meskipun kalau kita lihat secara bahasa ya, itu sudah dikatakan usaha. Misalnya pada aktivitas yang kalian lakukan tadi di gambar yang kalian analisis ya, belajar misalnya. Belajar itu kalau secara bahasa atau terminologi dikatakan sebagai usaha. Tetapi secara fisika dia tidak dikatakan sebagai usaha. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan di dalam ya. Di dalam belajar itu tidak ada benda yang berpindah, tidak ada. Kemudian gaya yang kita keluarkan tidak ada. Hanya energi yang kita keluarkan berupa kita punya pikiran ya. Tidak ada gaya yang bekerja menyebabkan perpindahan benda. Sehingga pada saat belajar dikatakan usaha secara bahasa, tetapi secara fisika dia tidak dikatakan usaha. Nah, kecuali mengalami perpindahan. Misalkan juga tadi pada saat kita menjinjing tas, juga dikatakan tidak usaha, bukan termasuk usaha. Kenapa? Karena ketika kita menjinjing tas, gaya yang kita berikan itu arahnya ke atas. Sementara perpindahan yang kita lakukan adalah mendatar. Jadi tidak searah antara gaya yang kita berikan dengan perpindahan yang terjadi, sehingga dia tidak dikatakan usaha. Selanjutnya anak-anak, ketika kita melakukan usaha, itu kan kita memberikan gaya kan? Nah, laju gaya ini disebut dengan daya. Ini ya, laju energi atau daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi antara usaha dengan waktu. Sehingga rumus daya adalah P sama dengan W atau usaha dibagi dengan T, waktu. Seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak dari penjelasan ibu guru tadi ada yang belum kalian pahami? Alhamdulillah kalau begitu ya. Sekarang keluarkan kembali HP-nya. Kalian akses link yang sudah ibu guru bagikan. Silakan dikerjakan soalnya. Jangan lupa namanya ditulis. Silakan. Itu ada 5 nomor soal pilihan ganda. Silakan dijawab ya. Mana yang kalian anggap duluan mudah, itu kalian duluan jawab. Tentukan pilihan jawaban yang benar.
Untuk soal perhitungan, silakan dicatat. Jangan kerjasama ya. Bagaimana? Oke, silakan disimpan HP-nya. Bagaimana? Sudah lihat nilainya? Tinggi atau rendah? Tinggi. Ada yang lebih dari 70? Alhamdulillah, ada yang di bawah 70? Tidak ada ya? Alhamdulillah, jadi alhamdulillah hari ini nilai yang kalian peroleh semua ada di atas KKM. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan refleksi? Bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi pada hari ini? Siapa yang bersedia? Silakan. Sebesar suaramu. Saya sangat senang karena dapat mengetahui usaha dan aktivitas yang merupakan usaha dan yang bukan usaha. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, cukup ya. Selanjutnya silakan kalian buka halaman 75. Itu nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Ada satu nomor soal itu membutuhkan 2 jawaban. Soal perhitungan tentang usaha itu dikerjakan di rumah. Di pertemuan selanjutnya ibu guru periksa. Oke, silakan ditandai di dalam buku cetaknya. Alhamdulillah hari ini aktivitas pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya, ibu guru berharap pada pertemuan kita selanjutnya kalian sudah mempersiapkan diri. Membaca memang apa materi kita selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Dan tugas pada hari ini jangan lupa dikerjakan, itu tugas materi tentang usaha. Ya, satu nomor soal. Jangan lupa dikerja. Ibu guru harap pada pertemuan selanjutnya aktivitas semangat kalian lebih besar lagi untuk mengikuti pelajaran. Tetap jaga kesehatan. Ya, karena kesehatan itu penting. Kapan kita sakit, ya tidak bisa kita datang di sekolah. Berarti kita ketinggalan lagi pelajaran. Begitu anak-anak ya? Ya, Oke, baiklah Ibu Guru akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.